Bab 819. Jurus kontrol pedang. Dalam seketika, cahaya pedang bersinar luas dan menutupi daerah di sekitar. Orang-orang yang menyerang kemari, langsung dilelehkan oleh cahaya pedang seperti salju di musim semi. Gary Han yang sedang kabur, juga berteriak malang. Sebuah lengannya langsung dipotong oleh James Wu, kemudian dia menggunakan jimat giok keluarga, tubuhnya menghilang di tengah udara dengan memaksa. Ini adalah serangan dariku. Sejak kapan aku menjadi begitu hebat? James Wu tertegun, tadi mengeluarkan serangan itu, dia merasa dirinya seperti berubah menjadi dewa pedang. Selamat kakak seperguruan Wu. Beberapa lama kemudian, Eric Qin berjalan keluar perlahan-lahan dan berkata sambil tertawa. Kamu sudah selesai bertarung. James Wu melihat Eric Qin dan sedikit terkejut. Dia sih tahu, yang dihadapi Eric Qin adalah 3 orang yang bertingkatan putra suci. Mereka merasakan serangan kakak seperguruan Wu, sudah kabur. Kata Eric Qin dengan datar. Beruntung mereka. James Wu mendengus, tetapi di dalam hati merasa sedikit curiga, meskipun serangan dirinya itu hebat dan tiada banding, tetapi bisa menakuti 3 orang putra suci sampai kabur. Anak ini, kemungkinan tidak berkata jujur. Dia melihat sekilas Eric Qin dan berpikir. Setelahnya di perjalanan sangat tenang, setelah kembali ke Sekte Qin, Serina Gu berpamitan dengan Eric Qin. Kamu sebenarnya masih lumayan. Sebelumnya jika sikapku ada yang tidak baik, aku harap kamu jangan berkenan. James Wu berpikir sebentar, akhirnya meminta maaf pada Eric Qin. Aku juga menyambut kakak seperguruan Wu datang ke Sekte Qin jika ada luang. Kata Eric Qin. Tetapi aku sarankan kamu jangan ikut festival Tianjiao, aku benar-benar demi kebaikanmu. Saat itu orang hebat di dunia berkumpul, jenius tersembunyi dari berbagai tempat akan muncul berturut-turut. Sebelumnya nama kamu terlalu terkenal, pasti akan diincar, tidak hanya sulit menonjol, mungkin juga akan terkena bahaya. Kata James Wu dengan serius. Terima kasih kakak seperguruan Wu, tetapi festival yang begitu jarang, jika tidak pergi bukannya sayang. Kata Eric Qin sambil tertawa. Tidak melihat peti mati, tidak tahu menangis, sampai nanti kamu pasti akan menangis. Melihat Eric Qin tidak mendengarkannya, James Wu mendengus, balik badan dan pergi dengan marah. Kak Eric Qin, temperamen kakak sepupuku memang begitu. Kata Serina Gu sambil tertawa pahit. Meskipun mulutnya tidak baik, tetapi karakternya tidak buruk. Eric Qin menggeleng kepala sambil tertawa. Karena sudah terbiasa dengan orang ini, Eric Qin juga tidak sampai merasa berkenan. Saat kembali ke Sekte Qin, hari sudah malam, Eric Qin langsung masuk ke halaman. Perjalanan Sekte Wan Lian kali ini pendapatannya tidak kecil, selain meridian pulih dan mendapat palu ribuan pukulan, keuntungan paling besar adalah niat pedang. Eric Qin melatih tubuh pedang roh murni sampai sempurna. Keuntungan yang didapatkan tidak hanya semudah melatih tubuh saja, sebelumnya saat bertarung, Eric Qin sudah merasakannya. Memberi sebuah niat pedang ke dalam tubuh James Wu itu, bisa membuat pencerapan dia terhadap pedang meningkat berkali lipat, meskipun ada sebab karena James Wu memang adalah penggila pedang, pengertiannya terhadap pedang memang dalam, tetapi niat pedang murniku ini juga memang tidak biasa. Eric Qin duduk bersila di halaman dan berpikir dengan teliti. 4 ilmu penguat badan yang dirinya latih saat ini, fisik emas ajaib menguatkan tubuh, membuat kulitnya kuat bagai baja, sedangkan fisik Balrog adalah teknik mengendalikan api, dalam waktu bersamaan juga meningkatkan kemampuan kultivasi, lalu naga harimau pelindung tubuh terutama meningkatkan kekuatan dirinya sementara latihannya masih kurang, efeknya kurang jelas. Tetapi bagaimanapun juga, efek 3 jenis ilmu penguat badan ini, pada dasarnya ada di ilmu sihir. Sedangkan tubuh pedang roh murni, meningkatkan kekuatan pencerapan Eric Qin terhadap teknik pedang, cara menggunakan yang paling baik adalah dipadukan dengan sebuah teknik pedang yang sangat dalam.
Meskipun jurus 13 tebasan adalah sejenis jurus pedang, tetapi intinya adalah kekuatan, bukan pedang. Eric Kin membuka ingatan yang ditinggalkan ayah, teknik pedang dan jurus pedang yang sangat banyak terlintas dari otak Eric Kin. Dia meneliti dengan teliti. Eric Kin melihat semua, tetapi tidak terlalu puas, atau kekuatannya kalah dari jurus 13 tebasan, atau terlalu dalam, tingkatan yang diperlukan terlalu tinggi. Oh iya, sebelumnya James Wu itu memberiku sebuah giok bundar, sepertinya juga merupakan jurus pedang. Eric Kin teringat, dia hampir melupakan itu. Saat waktu itu James Wu memberikan benda ini kepada dirinya, ekspresinya terlihat lumayan tidak rela. Benda yang dikoleksi penggila pedang, seharusnya tidak akan merupakan benda biasa. Eric Kin mengeluarkan giok bundar, menggerakkan reiki dan memasuki ke dalam. Dalam seketika sebuah cahaya putih keluar karena ditarik reiki, lalu masuk ke dalam otak Eric Kin. Jurus kontrol pedang, nama ini sederhana sekali. Eric Kin melihat teknik pedang ini dan sedikit bengong. Dibanding macam-macam nama teknik pedang rumit yang pernah dirinya lihat, nama teknik pedang ini terlihat sangat sembarang. Tetapi saat melihat satu kali jurus kontrol pedang, tubuhnya malah sedikit bergerak, dia menunjukkan kekejutan. Isi dari jurus kontrol pedang tidak panjang, di dalam tidak ada macam-macam jurus yang berlimpah, isi yang tercatat hanya ada satu, yaitu mengontrol pedang. Jurus kontrol pedang tidak membahas ketajaman pedang dan kemisteriusan jurus, tetapi menekankan menang dengan jumlah. Setelah kemampuan melatih jurus kontrol pedang meningkat, dalam waktu bersamaan, jumlah pedang yang bisa dikendalikan akan bertambah. Saat bertemu lawan, pikiran bergerak, pedang dalam jumlah banyak keluar, satu jurus keluar, puluhan ribu pedang berterbangan, pedang bagai badai, langsung membunuh semuanya. Eric Kin mengambil napas dalam, melihat perkenalan dan membayangkan adegan satu orang mengendalikan puluhan ribu pedang. Dia tak terkendali sangat tertarik. Kemudian, adalah inti sesungguhnya dari jurus kontrol pedang, palingan hanya cara menggerakkan reiki. Hal-hal ini diingat Eric Kin dengan teliti, sangat cepat sudah menguasai. Tetapi kesulitan terbesar jurus kontrol pedang adalah saat mulai belajar sangat sulit, juga memerlukan kekuatan pencerapan biarawan yang sangat kuat terhadap pedang. Setelah berlatih 1 tahun, apabila jumlah pedang yang dikendalikan masih di bawah 10, seharusnya menghentikan latihan. Setelah melihat peringatan terakhir, mata Eric Kin bersinar, dia menjilat-jilat bibirnya. Teknik pedang ini terlalu cocok denganku. Tubuh pedang roh murni dirinya yang sempurna, pencerapan terhadap pedang memang sudah sangat kuat, ditambah dulu dirinya terus melatih pedang. Aku sangat penasaran, jumlah pedang yang bisa aku kendalikan bisa mencapai berapa banyak. Eric Kin memejamkan mata, dia menggerakkan satu kali teknik yang diberi jurus kontrol pedang, sekumpulan rasa yang misterius mendadak masuk ke kerohanian. Di saat ini, Eric Kin merasa dirinya dan pedang terbentuk semacam hubungan yang sangat unik. Eric Kin mengeluarkan pedang King Tong dan melempar ke udara, kemudian menggunakan jurus kontrol pedang. Dalam seketika, di antara pedang King Tong ini dan Eric Kin, seperti dihubungkan sebuah benang, Eric Kin menggerakkan pikiran, pedang King Tong langsung menggores udara, bisa mendadak berputar dan berhenti, sama sekali tidak ada kemacetan, ternyata sesuai dengan yang diarahkan lengan. Bahkan Eric Kin merasakan, mengendalikan pedang ini sangat santai, sama sekali tidak ada rasa makan tenaga. Sebuah pedang tidak bermasalah, coba 10 buah pedang. Eric Kin memegang cincin penyimpanan, dalam seketika 9 buah pedang panjang terbang keluar. Selama ini Eric Kin membunuh tidak sedikit petarung dunia tersembunyi, senjata sakti di tempat penyimpanan sangat banyak. Jurus kontrol pedang digunakan, sangat cepat Eric Kin dan 9 buah pedang ini juga terbentuk hubungan, pikiran digerakkan, 10 buah pedang di hadapannya berubah menjadi aliran, atau berpisah dan menyebar, atau tergabung menjadi satu baris, benar-benar sangat lancar.
Berdasarkan yang dikatakan jurus kontrol pedang, sekarang aku sudah mulai bisa. Eric Kin tertawa datar. Tetapi ini juga wajar, jika menelan niat pedang murni yang dikumpulkan Sekte Wan Lian selama puluhan ribu tahun, masih tidak bisa membuat seseorang sukses dalam ilmu pedang, berarti teknik mengontrol pedang ini, mungkin juga tidak ada orang yang bisa latih. Coba lihat batasanku ada di mana. Eric Kin menunjukkan ekspresi yang menanti. Kali ini dia langsung mengeluarkan seluruh pedang panjang di dalam tempat penyimpanan. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.